Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zirli Rosa, NIM 1908108003. Saya di sini akan menjelaskan teori-teori bermain, tahapan-tahapan bermain, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan bermain. Yang pertama yaitu pengertian bermain. Bermain adalah kegiatan utama yang dijalani anak-anak usia dini setiap hari. Dengan bermain, anak akan melakukan segalanya dengan mencoba, mengeksplorasi, sehingga pada akhirnya akan muncul ide-ide kreatifnya untuk bermain. Teori-teori bermain. Teori-teori bermain dibagi menjadi dua. Yang pertama itu teori klasik dan yang kedua itu teori modern. Yang pertama itu teori klasik, yaitu teori bermain yang muncul mulai abad ke-19 sampai Perang Dunia Pertama. Sedangkan teori modern yaitu teori yang muncul sesudah Perang Dunia Pertama sampai sekarang. Teori klasik dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama teori surplus energi. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Schiller dan Herbert Spencer. Anak-anak bermain karena adanya kelebihan energi, dan bermain yaitu sebagai sarana anak-anak dalam menyalurkan energi yang berlebihan, sehingga anak tidak menyalurkannya pada hal-hal yang negatif. Yang kedua yaitu teori rekreasi. Teori ini dikemukakan oleh Moritz Lazarus. Bermain adalah untuk memulihkan energi yang sudah terkuras saat bekerja, karena bekerja menguras dan menyebabkan berkurangnya tenaga. Bermain adalah lawan dari bekerja dan merupakan cara yang paling ideal untuk memulihkan tenaga. Yang ketiga yaitu teori rekapitulasi. Teori ini dikemukakan oleh G. Stanley Hall. Kegiatan bermain dimaksudkan sebagai peristiwa pengulangan kembali apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya terlebih dahulu. Yang keempat yaitu teori praktis atau insting. Teori ini dikemukakan oleh Carl Gage. Bermain yaitu sebagai upaya memperkuat insting yang dibutuhkan oleh anak dalam menghadapi atau menjaga kelangsungan hidup di masa yang datang. Selanjutnya yaitu teori modern. Yang pertama itu teori kognitif. Menurut Jean Piaget, bermain bagi anak merupakan cerminan sikap pengetahuannya serta dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan kognisi anak. Pengetahuan anak dapat dibangun dan dikembangkan melalui bermain. Perkembangan kognitif seseorang dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama sensori motor pada usia 0-2 tahun. Kemampuan kognitif anak diperoleh melalui inderanya seperti melihat, mendengar, merasa, mencium, dan meraba. Yang kedua itu praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Cirinya yaitu anak sudah dapat menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan objek-objek dunia. Pemikirannya masih egosentris dan sentrasi. Yang ketiga yaitu operasional konkret. Pada usia 7-11 tahun, ciri perkembangannya ialah anak sudah mulai dapat menunjukkan perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir secara logis. Yang keempat yaitu operasional formal pada usia 12 tahun sampai dewasa. Cirinya yaitu anak sudah mulai bisa memahami dan melakukan pemikiran abstrak dan simbolis secara murni serta mampu memecahkan masalah. Yang kedua yaitu teori kognitif sosial. Vygotsky. Teori Lev Vygotsky dikenal dengan istilah kognitif sosial. Maksudnya yaitu pengetahuan anak dipengaruhi oleh hubungan sosial anak. Yang ketiga yaitu teori psikoanalitik. Teori yang berhubungan dengan emosi seseorang. Menurut Freud, bermain dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melepaskan emosi yang ada pada diri anak. Ketika seseorang anak yang merasa tertekan,
bosan, emosinya sedang kacau, maka bermain dapat dijadikan sebagai penawarnya. Yang keempat yaitu teori otak triun. Teori ini dikemukakan oleh Dr. Paul M. Klein. Menurutnya, di dalam otak manusia termasuk anak-anak, itu terdapat 3 bagian otak yang saling berhubungan, yaitu otak reptil, limbik, dan korteks. Bermain dianggap sebagai upaya untuk memperoleh kesenangan pada diri anak dan sebagai media relaksasi diri. Selanjutnya yaitu tahapan bermain anak. Tahapan bermain anak menurut Harlock terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan penjelajahan, berupa kegiatan mengenalkan objek atau orang lain, mencoba menjangkau atau meraih benda di sekelilingnya, lalu mengamatinya, menjelajahi semakin luas saat anak sudah dapat merangkak dan berjalan, sehingga anak akan mengamati setiap benda yang ia raih. Yang kedua yaitu tahapan mainan. Tahapan ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara 2-3 tahun anak biasanya hanya mengamati alat permainannya. Biasanya terjadi bermain dengan boneka dan mengajaknya bercakap atau bermain seperti layaknya teman bermainnya. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan bermain, yaitu bisa disebut dengan play stage. Pada usia 7-11 tahun biasanya terjadi bersamaan dengan mulai masuk ke sekolah dasar. Pada saat ini jenis permainan anak semakin bertambah banyak dan bermain dengan alat permainan yang lama-kelamaan berkembang menjadi games, olahraga, dan bentuk permainan yang lain yang digunakan oleh orang dewasa, yaitu sebuah pertandingan. Dan yang keempat yaitu tahapan melamun, bisa disebut dengan daydream stage, usia 12 tahun. Tahapan ini diawali ketika anak mendekati masa pubertas, di mana anak mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermain yang tadinya mereka sukai dan mulai menghabiskan waktunya untuk melamun dan berhayal. Biasanya hayalannya mengenai perlakuan kurang adil dari orang lain atau mereka merasa kurang dipahami oleh orang lain. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan bermain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan bermain ada 8. Yang pertama yaitu kesehatan. Anak yang sehat cenderung akan memilih berbagai jenis kegiatan bermain aktif daripada pasif, karena banyaknya energi yang dimiliki anak membuat lebih aktif dan ingin menyalurkan energinya tersebut. Sementara anak yang kurang sehat akan mudah lelah ketika bermain sehingga lebih menyukai permainan yang aktif karena tidak membutuhkan banyak energi. Yang kedua yaitu perkembangan motorik. Kegiatan bermain aktif lebih banyak menggunakan keterampilan motorik, terutama motorik kasar. Sedangkan bermain pasif kurang melibatkan keterampilan dan koordinasi motorik. Dengan demikian, anak yang memiliki keterampilan motorik yang baik akan lebih banyak memilih kegiatan bermain aktif, dan begitu pula sebaliknya, anak yang kurang terampil motoriknya cenderung memilih kegiatan bermain yang pasif. Yang ketiga yaitu intelijensi. Anak yang memiliki intelijensi yang baik, pandai ataupun cerdas cenderung akan menyukai baik kegiatan bermain aktif maupun pasif, karena biasanya anak yang pandai akan lebih aktif daripada anak yang tidak pandai. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Kegiatan bermain anak laki-laki cenderung lebih keras daripada anak perempuan. Anak laki-laki cenderung bermain olahraga daripada bermain peran. Anak laki-laki juga menunjukkan ketertarikan pada permainan lebih banyak dibanding anak perempuan. Yang kelima yaitu lingkungan. Wilayah tempat tinggal akan mempengaruhi ragam permainan yang biasanya dimainkan oleh anak-anak.
Yang keenam yaitu status sosioekonomi. Anak yang dari status sosioekonomi yang lebih tinggi akan menyukai permainan yang mahal, sedangkan anak yang dari kelas sosioekonomi bawah akan menyukai permainan yang sederhana dan murah. Yang ketujuh yaitu jumlah waktu bebas. Jumlah waktu bebas bergantung pada status ekonomi keluarga. Apabila anak sudah terlibat dalam peran tugas-tugas bahkan pekerjaan yang menyita waktunya, maka anak terlalu lelah untuk kegiatan bermain. Yang kedelapan yaitu alat permainan. Ketersediaan berbagai alat permainan yang dimiliki anak mempengaruhi jenis kegiatan bermain. Perlu disediakan berbagai variasi alat permainan anak sehingga memungkinkan anak untuk bermain dengan berbagai cara jenis permainan. Hal ini akan berdampak positif bagi semua aspek perkembangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.